Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian. Kembali bersama saya Kena Kumis dan rekan-rekan konten kreator. Hari ini kita mencoba untuk menginformasikan atau menginfosa kepada kawan-kawan sekalian bahwa hari ini kita nge-games, menemani kawan-kawan konten kreator untuk melakukan satu aktivitas biasa yang seperti dilakukan oleh orang-orang di luar sana, yaitu main badminton. Main badminton di salah satu taman di sekitar Jakarta Timur, dan cukup bagus sekali taman ini untuk digunakan sebagai tempat rekreasi, tempat untuk bermain bersama dengan keluarga ataupun sendiri juga. Kalau punya pasangan, silakan untuk main ke sini, bercerita dan saling menikmati pemandangan alam yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita sebagai hamba yang dititipkan sementara untuk hidup di permukaan ini ya. Ayo semangat, 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 semangat. Ya, luar biasa kawan-kawan. Ini rekan-rekan saya konten kreator, ini rekan saya dari Respon Populer. Jadi kalau kawan-kawan di YouTube kalau biasa nemu yang namanya Respon Populer, nah ini orangnya ini. Ini orangnya yang punya Respon Populer. Respon Populer yang selalu menyajikan pikiran-pikiran terbaiknya, pandangan dan tanggapan-tanggapan luar biasa terkait dengan persoalan yang kemudian terjadi di bangsa ini. Dan kawan-kawan, nah ini satu lagi. Kalau yang ini rekan saya juga konten kreator. Kawan-kawan kalau di YouTube nemu yang namanya info kontributor, nah ini. Jadi beliau setiap hari itu selalu memberikan info, mengkontribusi segala informasi yang ada. Apapun informasinya selalu ada kontribusi dari beliau. Selain dari mereka bisa main badminton, mereka juga bagian daripada konten kreator. Mereka ini adalah anak-anak muda yang kemudian negara mesti harus memberikan perhatian serius pada mereka. Bang, ini udah main berapa kali nih? Baru 2 putaran. Baru berapa putaran, Bang? 2 ya? Biasanya berapa putaran, Bang? Kalau sampai malam di taman sini, di apa, taman kantor sini, tergantung kalau kuat berarti 5 sampai. Kalau kuat berarti 5 sampai 6 kali ya? Iya. Ini kan ini di halaman kantor ada ini juga. Oh, begitu ternyata. Dan kawan-kawan, ini taman yang cukup luar biasa ya. Taman ini kalau misalnya Halaman kantor. oh, halaman kantor ya. Iya. Nah, kawan-kawan, kenapa mesti harus dinamai halaman kantor? Karena tempat ini, kawan-kawan konten kreator ini sering menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk menyalurkan isi pikiran yang ada di dalam kepalanya, atau membuat video. Itu biasanya di sini, di taman ini ya. Makanya kawan-kawan tadi itu menyebutnya kantor. Mereka menyebut di tempat inilah kantor karena memang sering menempati tempat ini atau menempati taman ini untuk melakukan
aktivitas yang mereka biasa lakukan yaitu membuat video with kawan-kawan. Nah ini jalan raya kawan-kawan ya. Ini arah kemana ini ya? Ini arahnya kalau lewat atas. Oh apa ini, Pancoran. Berarti ini arah ke Pancoran ini kawan-kawan. Yang mobil lewat di atas sana tuh, itu mereka belok kiri dan terus ke arah Pancoran sana. Dan kawan-kawan, selain daripada arah Pancoran, nah ini juga ada tempat tinggal bagi kawan-kawan ya, saudara-saudara kita yang ada juga di tempat ini sebagai tempat tinggal ya kawan-kawannya. Nah ini mereka tidur di bawah kolom jembatan, ya kan, itu kan ya, seperti biasa hidup ini kan begitu sudah tuh, kalian tinggal di sana. Dan itu biasa, kalau di Jakarta ini kan biasa. Jakarta ini yang tidur di bawah kolom jembatan itu kan biasa aja. Karena memang kehidupan di Jakarta ini memang cukup keras ya kawan-kawannya. Jadi kalau kawan-kawan yang baru pertama kali ke Jakarta, terus pertama kali melihat orang tidur di bawah kolom jembatan, nah itu jangan heran. Karena memang begitulah kondisi yang ada. Nah ini kita arahnya di wilayah Rawamangun ya, ini Rawamangun. Jadi kalau ke sana berarti kita ke Tanjung Priuk. Ini arah Tanjung Priuk ini kayaknya. Tanjung Priuk, Cempaka Putih. Cempaka Putihnya ya Cempaka Putih dari sana tuh. Ini Cempaka Putih. Bisa lewat sini juga. Jadi tapi ini arah ke Tanjung Priuk. Dan kawan-kawan ini biasa orang jualan seperti biasa, jualan biasa di sini. Biasalah. Bang, ada kopi nggak? Oh. Nah, ini lampu merah. Pasnya di lampu merah Rawamangun ya. HLT Rawamangun. Begitulah kira-kira kawan-kawan. Jadi kalau melihat kondisi yang ada di wilayah sini, ini juga cukup bagus. Nah, ini luar biasa kawan-kawan, ini rame ya. Kalau di sana itu polisi memang bertugas untuk menjaga lalu lintas yang memang ada di sekitaran setiap lampu merah ya, atau setiap tikungan yang ada. Tapi kalau kawan-kawan yang sering lewat tempat ini pasti tahu di mana ini, lokasinya di mana, pasti kawan-kawan tahu ya. Nah ini Rawamangun, kawasan tertib lalu lintas. Di sana ada tempat pantang pulang sebelum padam. Itu artinya bahwa setiap kebakaran yang terjadi di wilayah ibu kota Jakarta, sekitaran Jakarta ini, mereka bertugas untuk memadamkan setiap kecelakaan, kebakaran yang terjadi di wilayah kota Jakarta. Jadi itulah tugas mereka. Jadi kalau misalnya apinya belum padam, nah mereka pantang pulang. Jadi namanya pantang pulang sebelum padam apinya.
Jadi kita pantau hari ini konten untuk kawan-kawan Infosa atau sahabat setia Infosa. Kali ini kita memantau lalu lintas yang ada di sekitaran Rawamangun hari ini, tepatnya di lampu merah Rawamangun. Kita pantau aja lalu lintas yang ada di Rawamangun. Nah, begitu kawan-kawan. Ini arah balik, semua orang sepertinya balik kerja ya, pulang kerja. Agak rame ya di jalan karena memang waktunya balik kerja atau pulang kerja. Ya. Yuk, selamat, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan, saudara-saudara sekalian. Nah. Hati-hati di jalan, saudara-saudara. Pelan-pelan bawa kendaraannya. Jangan ngebut-ngebut. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini arah dari, sepertinya dari Tanjung Priok sana ya kawan-kawan. Ini arah dari Tanjung Priok. Arah dari Tanjung Priok menuju ke Cempaka Putih, Rawamangun dan Pancoran, dan terus ke Jakarta Pusat sana ya. Mohon maaf kalau kawan-kawan kalau tahu wilayah ini silakan di komentar kalau misalnya ada yang salah dari informasi yang kemudian saya sampaikan. Taman ini namanya adalah Taman Arion. Jadi sepertinya taman ini kurang terawat. Memang sering dibersihkan oleh petugas pembersihan taman, tetapi secara perawatan taman belum bagus atau belum baik untuk dikunjungi para warga atau masyarakat DKI Jakarta, karena memang tamannya belum cukup baik ya untuk kita menghibur diri atau ingin untuk bagaimana supaya kita menikmati alam di sini. Tapi kalau kemudian ini diperbaiki secara baik oleh Pemprov DKI Jakarta, maka ini adalah salah satu taman yang memang cukup luar biasa karena memang ada di sekitaran pusat kota Jakarta, pusat keramaian lah ya. Begitu kawan-kawan. Udah beres. Udah beres. Satu putaran enggak? Satu putaran berdua? Iya, boleh dong. Oke, baik. Satu putaran berdua. Satu kemari lah.
Oh iya, boleh. Satu putaran berdua berarti sebentar ya. Saya ganti celana dulu. Ganti celana pendek ke panjang dulu. Jadi kawan-kawan, sebelum balik kanan, saya juga mau ambil bagian dalam permainan yang kemudian kawan-kawan saya sudah melakukan tadi. Mat. Jadi saya satu putaran dengan kakak info kontributor dulu, ya. Nah kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan bahwa di konten kali ini Kena Kumis sengaja menginformasikan kepada sahabat-sahabat investasi sekalian bahwa khusus untuk mengekspor lalu lintas dan sekaligus ada sedikit kegiatan terselubung, yaitu kegiatan olahraga ya, karena memang kita jarang olahraga. Makanya kemarin kita juga ditegur, kalian mesti harus olahraga. Kalau mau jadi pemuda yang sehat, mesti harus olahraga. Pas enggak? Nah, situ. Wes. Dapat ya? Oke, baik. Kita mulai permainan yang ada. Di sini dapat. Di sini. Coba, kena di situ saya lihat dulu. Dapat gak ya? Ini dapat pohon ini. Nah, maksud gitu aja. Nah, karena kawan-kawan silakan menikmati permainan kami di sore hari ini. Dan saya sendiri yang mengambil alih permainan ini. Tapi respon populer udah ini. Respon populer sudah kalah 3 kali, jadi oke. Udah merah. Coba main. Pemanasan dulu, pemanasan. Nah, ini adalah kita pemanasan dulu. Jadi ini adalah info official dengan info kontributor. Mengambil alih ya. IF sama IK ya. Ya. Hup. Angin, Pak. Aduh, angin, jangan begitu, Kak. Begitu kah? Iya. Oke, baik. Asik juga ya? Iya. Kalau soalnya ambil keluarin keringat ya. Iya. Biar nanti itu refresh gitu. Aduh. Ini bagian dari refresh otak namanya. Refreshing. Ya. Refreshing kah refreshing? Refresh. Refresh ya. Restart pabrik. Baik, refresh ya. Iya. Biar segar kalau ngonten. Ya. Baik. Yuk. Aduh. I'm sorry. Maaf. Ini biar kalau ngonten itu segar. Betul. Ternyata semua anak muda di luar sana main, apalagi Fandi. Hah? Apalagi Fandi main kayak gini. Iya kan? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Iya. Namanya yang punya Don Fandi itu. Nggak tahu main ini? Iya. Mame. Kontennya aja nggak ada itu. Muhammad. Oh yang Don itu? Yang Don itu. Yang namanya Don itu ya? Iya, itulah. Kawan-kawan silakan buktikan. Menyaksikan permainan di antara Ika dan Iyo. Aduh. Sorry.
Aduh, gimana sih? Ini jadi di halaman kantor ini. Ah, Kita kan kalau habis ngonten olahraga. olahraga ya? Iya. Betul. Mumpung halaman kantor luas. Salah. Aduh. Jadi halaman kantor ini kemarin PD yang rawat ini. Ini? Iya. Oh, beliau wilayahnya sampai di sini ya? Iya, PD bersihin. Mame. Pas saya masuk pagi tuh, Ah, saya lihat beliau lagi bersih-bersih. Saya bilang mantap, PD. aduh kawan-kawan. Lancar. Jadi, juga tidak mudah ya? Hah? Permainannya juga tidak gampang Iya. ya? Butuh konsentrasi dan fokus. Konsentrasi dan fokus ya? Iya. Ketenangan pikiran dapat? Dapat. Ini bagaimana melatih kita bahwa fokus kepada titik tertentu. Oke. Iya. Titik di mana kita tuju ya? Kalau kita nggak fokus pasti lenceng itu bola. Aduh. Benar-benar. Hah? Oke, saya main yang bagus punya ya. Ini info serius ini. Serius, yang serius punya nih. Oke. Serius punya nih. Oh, tadi itu baru pernapasan ya. Iya. Tadi itu penapasan. Penapasan dulu tadi. Ya. Yeay. Lalu stop. Ustadz lagi jemput. Oh. Biasa ya. Biasa. Ustadz lagi menjemput seseorang di stasiun. Oke. Pukul! Hei! Hei! Yeay! Good! Good! Masuk ya. Ya. Aduh. Up. 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 Pukul. Up. 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 Pukul. Pukul. Up. Pukul. Up. Pukul. Up. Up. Pukul. Pukul ke? Up. Pukul. Aduh. Masih bisa ya? Hah? Masih bisa? Masih. Udah kayaknya. Hah? Udah. Udah ya? Kita koma dulu. Kamu dulu ya? Iya. Ternyata kawan-kawan kita capek juga. Pegal. Ternyata pegal juga kawan-kawan. Jadi tidak semudah yang kawan-kawan bayangkan. Jadi kita koma di sini. Hari-hari berikutnya baru kita lanjut. Kita kembali ke titik awal
Jadi kawan-kawan juga tidak gampang ya permainan ini. Kita istirahat dan sekaligus memantau lalu lintas yang kemudian hari ini cukup baik dilalui oleh warga DKI Jakarta, kawan-kawan. Mengarah ke sana. Kamera ke sana. Rasa lah, rasa lah. Goreng. Ayo. Kamera balik ke sini. Ini. Oh ya. Sampai kiri. Nah, ini arus balik para pekerja ya, kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Jadi udah dari tadi nih, Dari tadi, dari jam dari jam 4. jam 4 sore ya. Setengah 4, setengah 4. Setengah 4 sore nih. Setengah 4 sore sampai jam 5. Dari olahraga di halaman kantor 1 jam. Jadi kawan-kawan kita mesti harus lunjurin kaki. Karena setelah olahraga mesti harus kaki di Mana satu mana? lunjurin. Karena itu cukup bahaya untuk Jadi ini agenda kaki. di kantor. Punya ini mana ya? Apa? Tusukan secara Nggak ada, nggak ada. kontemporer ini. Nggak ada. Beliau nggak menyediakan. Kata beliau pakai mulut aja. Ini belum. Belum semua itu. Hmm. Kata beliau cukup pakai mulut. Kita ngelihatin aja biar siapa tahu ada yang Udah tapi bagus juga ya keringat ya. Iya, iya Pak. Keringat. Jadi sebetulnya setiap harinya itu begini. Habis ngonten, Habis ngonten olahraga. dulu istirahat dikit dulu. Nah, boleh. Habis ngonten istirahat dikit sejenak, Nah. olahraga. Nah. Setelah olahraga istirahat sedikit, Pulang mandi, tidur. pulang mandi, istirahat. Sehat ya kalau gitu ya. Kalau pola hidup yang semacam itu tentu sehat. Karena dia terstruktur tuh. Sistematika penyusunan pola hidupnya juga rapi tuh. Gimana, Bang? Siap. Mamai. Berarti Antua nggak datang ya, Antua? Antua untuk hari ini nggak datang Beliau ke Gedung Juang. ke Gedung Juang. Ada sesuatu yang mendesak. Iya. Berarti anggap saja beliau hari ini. Jadi Antua dan beliau itu Satu orang. satu orang aja. Cuman penyebutannya kadang-kadang Antua, kadang-kadang beliau. Beliau. Dan beliau itu Nah, jarang terlihat. itulah beliau. Berarti arus balik ini ke Pancoran ya? Hah? Pancoran sana kan? Ini. Cawak. Ya, iya. Ke lewat Pancoran situ kan? Iya.
Jadi mutar dulu ke sini, kiri terus. Kiri, Seharusnya kan, oh iya betul. iya mas, arah bypass sudah. Bypass, Basura, Cawang, Pancoran. Cawang kanan Pancoran. Iya. Arah ke situ ya? Iya. Biasanya sampai mau arah ke sana ini. Enggak, saya bingung aja tadi mereka mutar ini. Oh, Saya lihat banyak mobil yang mutar lewat sini kan, saya tadi melihat oh berarti arahnya ke sana, Iya. sekitar Pancoran. ini kan arah Kalimalang, mereka lewat sini. Sana. Ini bisa juga, tapi di sana kan agak sempit dia. Yang lurus ini Iya, yang pas masuk kawasan industri itu. Kan kalau jam gini macet tuh. macet, dia macet. Iya. Iya, jam-jam Iya. begini macet ya. Apalagi dekat TV One tuh. Oh, macet parah itu. TV-an di sini ya. Iya, kantor pusatnya. Iya. Di situ, Pak. Iya. Tapi persoalan berarti ini yang ini ya pemakaran ya. Pembakaran ini. Oh, damkar. Damkar. Dia pantang mundur, Pantang pulang pantang sebelum pulang padam. sebelum padam. Iya. Jadi sesuatu yang terbakar di sekitaran DKI Jakarta, Dia Jakarta Timur dia kan. Jakarta Timur ya. Iya. Berarti sekitaran Jakarta Timur ya. Iya. Sebelum terpadam, Mereka pantang nggak pulang itu. Mereka nggak pulang itu. Sampai titik Betul-betul terpadam. terpadam. Itu komitmen dari Badamkar, Pemadam kebakaran. pemadaman kebakaran. Luar biasa. Tapi kalau tidur kasih naik kaki di atas itu kram ya. Iya. Tapi sini kuat ya. Di pahen tuh, di antara pahen. Iya. Saya nonton kan, buka itu, baru lihat manfaat tidur lunjurin kaki ke atas, ke tembok itu, lunjurin kaki ke tembok. Manfaatnya juga luar biasa ya. Itulah. Nah, tapi kawan-kawan jangan ikutin cara yang ini. Setelah olahraga, jangan isap rokok. Tapi kalau kena kumis nggak apa-apa. Tapi kalau kena kumis itu nggak jadi masalah. Tapi saya ingatkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa ya jangan ikutin kena kumis. Hanya saya Hidup kena kumis agak buruk ya. bukan buruk, tapi dia agak sedikit rawan. Dia udah tahu caranya. Udah tahu caranya, tapi makanya saya kasih tahu dulu kepada kawan-kawan yang ada di kawan-kawan setia yang ada di Info Sosial bahwa jangan ikutin cara yang satu ini. Kalau nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, gitu. Nanti dibilang kan ngajarin yang nggak kan. Iya. Masuk itu. Jadi kita rencana ini Nah, beli lampu yang cas itu kena. lampu yang cas kayak Iya. Popol punya itu, Hah? yang kecil itu. Bukan, ada satu lagi tuh yang bolham itu. Yang, Biar gantung di situ, malam santai di sini. tapi di sini nggak rawan ya, Nah, nggak kan? kan dalam kota. Dalam kota tapi ya gimana? Enggak juga. Nggak ya? Iya. Coba Bang Hams lihat cuaca di sini dulu. Kira-kira malam aman nggak? Aman. Sebagai maksudnya penglihatan secara indera yang kedua. Aman ya. Jadi kayak konsepnya kayak camping begitu ya. Betul. Itu, iya. Ini bulan besok ini kita ke sini. Di mana di sini? Iya, di sini. Bersama? Bersama. Oh. Iya. Mau maghrib itu. Jadi kawan-kawan, kita koma dulu, tapi belum berakhir. Dalam info sekali ini. Belum berakhir. Iya. Dikomain nanti berlanjut sedikit lagi, baru kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Baik. Karena mengingat mau maghrib, jadi kita maghribin dulu, ya. Ini, jalan.
Ya, Kenapa terakhir ini? ini. Tadi bangunnya udah telat. Hah? Tadi bangun tapi udah telat. Makanya ya begitulah. Iya. Jadi kita putuskan hari ini kontennya kita ekspor lalu lintas saja untuk kawan-kawan investor sekalian. Oke. Kita begini justru mati yuk. Hah? Ini mati yuk. Yang masuk? Hah? Yang masuk? Ya serap baterai kasih habis kau. Wah, masa? Oh ini tadi. Jangan kaget kan. Harus tekan ini. Ya, tekan samping itu. Jangan tekan sekali saja. Klik begitu. Nah, klik menyala itu. Jadi malam ini ke Bundaran. Jam berapa? Pada maghrib itu sama dengan Pada maghrib. Oke.
Tapi masih terang ya. Masih. Tergantung kamera. Ini bulan. Bulan, di mana kau kini? Inilah alam yang kemudian telah dititipkan Tuhan kepada seluruh umat manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Olehnya itu, oh Antua tadi bikin konten dengan beliau itu ya? Antua tadi bikin konten dengan beliau tadi, yang Kakak Hams bicara dengan beliau itu, yang Antua itu. Oh itu tuh 2 hari yang lalu. Oh, Antua kan punya stok konten banyak. yang legal fishing itu. Kenapa nih? Oh, BR tadi bikin konten dengan beliau juga ya? Oh, biar ketemu dengan dia. Iya. oh saya. Oh itu beberapa hari yang lalu kah? Itu bukan mau. Iya, beliau itu sudah. Oh itu orang tua itu. Beliau yang mana? Yang Kakak Hams. Beda. Yang dia jadi narasumber ini. Iya. Beda. Beda kan? Biar bikin konten dengan dia tadi. Iya. Kayaknya sih, tapi beda ya. Itu lihat di YouTube itu. Beda itu beda. Beda ya? Oh, barang ada biar bikin video dan dia sudah upload. Maksudnya gimana sih tadi? Saya lihat raut wajah. Oh beda. Jadi kayak saya pikir kayak sama begitu, tapi kalau beda ya nggak apa-apa juga. Itu beda mas. Tapi kalau sama ya tidak jadi masalah juga. Intinya tidak ada yang salah. Semua tergantung mindset. Nah, jadi sahabat-sahabat Infosa dan kawan-kawan Infosa setia yang senantiasa selalu ikuti informasi terupdate dari Kenakumis, khusus di konten kali ini Kenakumis sengaja untuk mengeksplor alam dan sekaligus lalu lintas di sore hari tadi sampai malam ini. Jadi Kenakumis sengaja mengajak kawan-kawan Infosa sekalian untuk kita sama-sama menikmati alam dulu ya, alam dan sekaligus suasana lalu lintas di sekitaran ibu kota Jakarta. Jadi kita jangan selalu serius untuk bicara soal-soal politik, soal isu-isu hangat yang berkembang di bangsa ini, tapi sekali-sekali kita mesti harus refresh otak kita dengan menikmati alam dan situasi lalu lintas saudara-saudara kita yang sementara pulang kerja. Semoga mereka hati-hati dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, dan kita juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan mental, kesabaran dan semangat yang tetap kuat untuk terus menjalani kehidupan yang penuh lika-liku ini ya.
Nah, saya pikirin satu arah, padahal dua arah ya. Dua arah ya dari sini ya. Iya, dua-dua. Baru sadar saya. Kenapa ya? Kenapa baru sadar ya, kawan-kawan? Jadi saya pikir dari tadi itu satu arah, ternyata dua arah. Mohon maaf ya. Jadi keunggulan dari Taman Ariun ini, meskipun halaman kantor ya, halaman kantor ini meskipun sudah agak sedikit terlihat malam, tetapi masih terang begitu, masih cerah karena memang ada pohon-pohon, tetapi masih kecil kan, dan juga pohonnya jarang. Jadi meskipun sudah jam segini, tetapi masih terlihat terang. Dan tempat ini juga bagus untuk kita camping ya, kita jadikan tempat camping bersama dengan teman-teman. Jadi kita jangan selalu ada di pusat keramaian kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan yang tidak pasti. Sekali-sekali kita masuk ke taman dan kita camping ke taman aja. Dan kawan-kawan, di atas sana itu bulan ya. Itu bulan. Karena memang bulan, terangnya bulan dari atas sehingga memancarkan cahaya sehingga terlihat masih terang. Begitu kawan-kawan sekalian. Jadi taman semacam ini semestinya harus pemerintah kota setempat mesti harus memperbaiki ya kawan-kawan ya. Karena taman ini adalah salah satu taman yang ada di pusat kota. Jadi harapan kita mudah-mudahan pemerintah setempat dapat memperbaiki atau merenovasi taman ini sebagai tempat wisata atau tempat berkunjungnya bagi warga masyarakat Jakarta atau warga sekitar kawan-kawan. Karena ini dalam pusat kota nih kawan-kawan, dan cukup baik sekali taman ini. Cuman karena belum direnovasi dan tidak terawat dengan baik, makanya warga dan masyarakat sekitar juga tidak berkunjung ke tempat ini. Coba dibuat bagus-bagus kayak seperti di Tim atau di apa, taman yang di mana di sana itu apa, taman apa? Setelah taman Tim itu tamannya apa itu? Nah, bukan yang di iya. Tempat peradaban itu. Aduh, lupa juga taman ini. Jadi maksudnya seperti taman-taman yang lain lah. Karena di Jakarta ini selain kalau kita bosan dan jenuh di rumah ataupun kita kan tidak setiap hari main di mall, main di tempat-tempat kafe dan sebagainya, tetapi kita juga sebagai manusia yang memang juga butuh alam, dimana menjadi tempat refreshing, tempat untuk beristirahat, tempat untuk dimana kita menenangkan pikiran kita, membawa bersama dengan keluarga kita, anak-anak, sanak saudara, kita berkunjung ke tempat-tempat semacam ini untuk kita refresh kota kita yang sedang mumet dengan berbagai macam persoalan atau apapun itulah. Tapi kalau wilayah ini masih masuk DKI Jakarta, Bang? Pemprov DKI? Sebagai tanggung jawab Pemprov ya? Nah, berarti Pemprov DKI Jakarta tolonglah ya, tolong tempat-tempat semacam ini mesti harus ini taman ini bagus ini. Masa taman di dalam pusat kota ya tidak bikin sebagus yang seperti taman-taman yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini. Seharusnya dalam pusat kota ini yang perlu harus menjadi fokus utama bagi
Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki. Jadi kalau sudah direnovasi bagus, tentu pasti ada yang jualan, kan? Masyarakat atau warga yang ingin berjualan, orang-orang banyak pengunjung kan, tentu pasti jualan-jualan mereka laku. Itu juga kan mendatangkan rezeki untuk saudara-saudara kita yang sedang berjualan atau semacamnya ya. Jakarta kota kolaborasi, berkolaborasi untuk membangun ibu kota DKI Jakarta dari berbagai sektor. Berarti sekarang PJ udah ada ya Bang ya? PJ Gubernur. Karena Pak Anies kan udah selesai kan? Iya. Pokoknya di 15 bulan. Yang nomor satu kalau nomor berarti ketemu satu mau kembali. Yang kelima yang lurus, pokoknya yang kelima Oke.
Kan masih live kan? Jangan sampai ketemu jalan ini sing kelihatan barang-barang ini. Jadi bagaimana? Maksudnya Saya nggak ada maksud apa-apa. jadi setelah ini di tempat biasa kah bagaimana? Apa balik dulu ke wilayah masing-masing? Maksudnya tanya tuh jangan sampai. Kalau misalnya kita udah balik ke wilayah masing-masing, sepertinya udah balik ke situ lagi agak sulit. Jadi kalau mau besok malam sudah. Ustad? Besok malam sudah. Di Circle. Iya. Iya, malam ini kita istirahat dulu. ayo Iya. malam ini istirahat dulu. Nanti besok malam kita bertemu di Circle. Kemudian kita bahas soal masalah yang sudah kita bicarakan kemarin. Tinggal kita tindak lanjuti aja. Karena memang kita mesti harus istirahat juga. Sudah berarti kita terasa sampai sedikit aja dulu. Jam 7 baru datang balik. Iya, ya jam 7 baru balik. Dia tarik dong. Sekitar jam 7 baru balik lah. Kawan-kawan, sahabat Info sekalian, silakan menikmati pemandangan di pusat ibu kota dari pojok ya, pojok apa sudut? Dari kawasan perkantoran. Dari kawasan perkantoran ya. Jadi kita memantau situasi lalu lintas dari apa tadi? Lingkungan kantor. Lingkungan kantor ya. Jadi hebatnya kantor ini Hmm. agak luas, dia agak luas. Begitu kah? Jadi menurut Pak Info Kontributor, kira-kira taman ini harus diapain oleh Pemprov DKI ini? Jadi ketompong kantor ini dekat dengan taman. Iya, betul. Hebatnya depan kantor ini halamannya luas, Iya, baru berdekatan sama taman. iya, iya. Seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Oke. khususnya wilayah Jakarta Timur, itu harus melakukan revitalisasi terkait dengan taman ini. Iya. Ini kan di depan sana ini, Di depan mana? jalan raya ini kan. Nah, Oh. harus Iya di depan sana ya. harus dibikin lampu taman ini di sini biar kalau malam itu ada yang memanfaatkan Ah, wilayah ini kan, taman ini. kayak misalnya ibu-ibu jualan ke bapak-bapak yang jualan-jualan kopi. Iya, Kalau ada lampu sepertinya ada yang jualan kayaknya ya. bisa ramai seperti taman ini di sana itu. Taman Genjing, Bukan, iya salah satunya Taman Genjing, satu lagi yang di Velodrome. Velodrome ya. Velodrome itu. Nah, Oh, kalau di sini kan gelap ini, tapi kalau sore lumayan kalau mau ngonten apa-apa. main-main Itu lah ya. di depan taman sana itu, tapi kalau di kantor sini nggak boleh. Oh, Seperti itu Pak. Tapi kayaknya malam ini Nah. bulannya bagus. Coba lihat di atas tuh. Iya, Kamera betul. di sana tuh. Nah, oh yang ini ya, coba sebentar ya kawan-kawan. itu bulan terang itu. Jadi termasuk terangnya ini karena dibantu oleh cahayanya bulan. Iya. Nih. Bulan kayak gini enaknya itu di Pantai Ancol ya. kan, iya. Di pantai. Tapi kapan kita main-main ke Pantai Ancol ya? Itu masuk satu orang pakai motor itu kan 40.000. Satu orang 40.000. Iya. Itu untuk masuk aja. Iya, dengan motor. Murah ya. Ya dibilang murah, nggak murah-murah banget sih. Ah, Tapi itu standar. tapi standar lah ya. Maksud saya kali-kali kita main ke Ancol lah. Maksudnya refreshing kan. Iya, boleh. Jadi kita tidak selalu ada di pusat kota ini yang maksudnya sekali-sekali kita main ke pantai. Ini kita udah di timur ini, tapi di timur, di pusat kota timurnya. Ini pusat kota timur. Iya, Jakarta Timur. Jakarta Timur punya ya. Pusatnya. Oh. Ini karena kalau kita nyebrang 2 meter, sekitar
nggak nyampe sekilo. Ah, Itu udah dapet Jakarta Pusat. berarti dekat juga ya. Ini perbatasan. Oh, Nah, cocok itu. berarti juga tidak terlalu jauh kawan-kawan. Jadi Infosa malam ini update terkait dengan kondisi situasi sekitar area perkantoran, khususnya di depan kantor Omah Tube. Ya, betul. Nah, itu kan pelangnya kan belum dibuat tuh. Saya rencana bikin itu Pelangnya itu. pelang Omah Tube itu. Oh, Jadi kalau kalian ngonten itu, saya pastikan saya taruh itu ah, pelang itu di belakang kalian itu. dia Biar- punya, Iya, maksudnya pelang kayak gimana tuh? alamat kantor. Oh, alamat kantornya. Iya. Kayak di Dede Karbusir punya itu Ah, apa close to the door kan? close the door. Nah, itu kan di belakang narasumber itu. Ah, Kayak gini loh, Mas. Mana? Aduh, ini ngapain lagi nih orang ini? oh, begitu ya. Siapa ini? Ini Dede Corbuzier. Saya bikin kayak gini nanti. Jadi saya pastikan kalian ngonten itu alamat itu ada. Oh, yang itu ya. Nah ini, Dia punya. yang ndak mampu aku. Mana ya? Dia ini. Kayak begitu ya. Itu udah kayak yang di apain tadi tuh, di profil tadi tuh. Iya, ini kayak itu kan gitu di belakang narasumber itu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Itu. Coba ini kan Tapi desainnya biasa aja juga ya, tapi. biasa aja. Karena ininya aja ini. Iya, betul. Nanti kita nyampe sini juga tapi masih lama. 5-6 tahun lagi. Iya, betul. Dia ini kan mulai dari tahun berapa ini? Memang dia punya ini. segala hal pendukung. 2009. 2009. Udah cukup lama ya. Lama. Kita baru kemarin sore. Beliau udah dari 2009, berarti berapa tahun? Itu. Hah? Coba kita lihat satu ya. Ini yang nonton 1 juta, 1,5 juta dikali 14.000. 1 juta dikali 14. Dapat M ke saya. Berapa M? 1 M itu. Ah, di tengah ini salah ini. Ini. Iya, maksudnya itu nggak bisa, udah nggak terhitung lagi tuh. Oh. Iya. Coba 14.000 kan? Ah. Nah, dikali 1 juta. 0,6 kan? Nah, itu. Mame. Tapi kalau 14.000 nih, Ah. 14.000 dikali 100.000 aja ya. Itu tambah itu. 14.000 dikali Dikali 100.000. 100.000. Nah, 100.000 penonton aja udah mendekati 100 juta lebih itu. Iya. Coba. Ternyata mereka memang tuh. Tapi Tapi nanti, mereka bangunnya dengan segala fasilitas yang mendukung. ya, Jadi kayak Abang Om Deddy Corbuzier itu kan dia punya fasilitas pendukung. Jadi wajar lah sebesar itu kan. kita ini udah ada, tapi masih Sebelumnya kan juga beliau juga orang entertain kan. Dikenal dengan pesulap, master sulap. Jadi atau enggak kan jadi master sulap dulu. maksudnya beliau sebelumnya kan sudah dikenal dengan itu. Jadi ketika hadir untuk melakukan hal-hal semacam itu kan Wajar-wajar sudah aja. ada pengikutnya begitu loh. Iya. Lalu
Ini kan gelap, ini sisi gelap dari kota Jakarta Timur. Coba begini kalau kita di hutan sendiri, Pak. Mamai. Tapi bagus juga ya. Apa? Maksudnya meskipun malam tapi kelihatannya kayak adem ya. Iya, karena banyak pepohonan kan. Lalu agak jauh dari jalan raya. Jalan raya kawan-kawan. Ini kan debunya kurang ini. Karena udah tertahan di sana. Di pohon-pohon yang di dekat-dekat jalan raya. Iya. Jadi Dia kita sudah menepis di sana ya. Iya, kita menghirup udara di sini masih segar. Udara yang memang sudah bersih ya. Pakai ikut kontak lagi kah? Hah? Pakai ikut kontak lagi kah? Beta pakai apa? Barang satu itu. Kena pakai. Tapi beliau lagi melakukan aktivitas yang memang tidak bisa di. udah 30 ya. Jadi orang-orang ini yang pergi pagi pulang malam, itu cuma karena uang aja. Iya, saya juga bingung ya, maksudnya ya memang persoalan hidup mesti harus kerja, kita semua harus memang kerja. Tapi saya sepertinya agak berat ya. Pergi dari jam anggap saja jam 5 dong, mereka udah jalan. Oh enggak, Mas. Kalau dari Bekasi itu jam 4 itu jalan raya Kalimalang itu udah rame. Udah rame? Iya. Udah waktunya keluar kerja itu. Jam 4 subuh itu. Jam 4 itu. Terus mulai dari start sebelum subuh itu sampai jam 6 itu. Nah, jam 6 itu dapat macet tuh di Kalimalang tuh. Situ. Karena beta hampir 1 tahun kan tinggal di Bekasi. Saya kuat, Pak. Kemacetannya itu? Iya, kemacetan dan pulang perginya itu? Iya. Bayangin jam 4 beta dari sana. Sampai di Jakarta Pusat situ. Jam 6. 6:30. Iya. Berarti 2 jam lebih perjalanan itu. 2 jam lebih perjalanan? Iya. Dari Bekasi sampai ke Jakarta Pusat. Itu keluarnya dari sana jam berapa? Jam 4 itu. Jam 4 pagi itu? Bayangin, habis dari sini kalau jam 7 pulang. Jam 7 malam pulang? Jam 9 baru nyampe sana itu. Jam 9 malam? Iya. Bayangin kita istirahat cuma berapa jam, habis itu besoknya harus berangkat lagi. Jam 4 lagi? Gitu, ya. Mama. Itulah wajar kalau orang-orang lagi di jalan itu mereka emosian itu. Iya, mereka emosi wajar ya, karena memang dituntut hidup dan juga perjalanan yang jauh. Masalahnya kalau terlambat, ini menurut cerita ya beberapa kawan-kawan yang cerita, kalau mereka terlambat itu kan mereka potong gaji itu. Gajinya dipotong. Keterlambatan mereka berakibat gajinya dipotong. Iya, itu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang mengerti tentu pasti paham dong, ini perjalanan mereka jauh. Tapi nggak ada, apalagi yang mata sipit itu. Mereka nggak tahu sampai situ, kerja ya kerja. Kerja tetap kerja profesional. Iya. Mamai, tidak ada toleransi. Nggak ada. Muhammad ya Karim. Makanya saya dulu memang sering kerja. Masih di Bandung itu? Masih waktu di Bandung itu, waktu di Bandung tahun 2010. 2010 saya di Bandung itu, waktu itu saya kuliah sambil kerja. Jadi kuliahnya malam, kerjanya siang, atau kerjanya siang, kuliahnya malam. Jadi sebetulnya saya itu kuliah itu sebenarnya siang. Cuman saya bertemu dengan pihak kampus dan saya menceritakan kondisi saya, kondisi latar belakang hidup saya lah, kondisi ekonomi. Kan saya bilang, Pak, bisa nggak saya ambil kelas malam? Maksudnya kelas karyawan ini. Sebetulnya kan saya masuk di kelas reguler, kelas siang, tetapi saya bertemu dengan pihak kampus, saya sampaikan kepada pihak kampus, rektor. Saya bilang, Bapak, ini kondisi saya begini-begini. Bisa nggak kalau saya ambil kelasnya malam aja dan siangnya saya kerja? Nah, jadi selama 4 tahun di Bandung itu siangnya bekerja, malamnya kuliah. Dan malam itu capek banget. Capek banget itu. Pulangnya itu jam-jam berapa itu? Jam-jam 10 ke atas, jam-jam 11. Setiap hari kayak gitu? Setiap hari kayak begitu. Hampir berapa tahun? Hampir 3 tahun lah ya.
3 tahun. 3 tahun. Tapi saya pindah-pindah tempat juga. Tempat kerjaan saya pindah-pindah juga, nggak di satu tempat. Tapi di dalam perjalanan bekerja itu, lama-lama saya pikir ini sebetulnya ini kan tugas dia, sebetulnya ini kan kerjaan dia ini. Tapi kita seolah-olah kayak membantu pekerjaan dia begitu, membantu untuk mengerjakan pekerjaan dia. Lalu kita dihargai dengan gaji segitu. Lalu kita menghabiskan waktu sebanyak itu dan kemudian kita dihargai dengan gaji sebesar itu. Lama kelamaan saya pikir saya nggak bisa kayak begini terus, mesti harus kita cari jalan lain lah. Tetap kerja tetapi tidak maksudnya mandiri lah, bikin sesuatu hal sendiri aja, maksudnya mau bikin apa yang penting ada hasilnya tuh. Nah, tapi jangan selalu di bawah orang yang tekanan oligarki. Ya, tekanan oligarki itu. Tapi kawan-kawan jangan berpengaruh dengan pembahasan ini. Baik kawan-kawan yang sudah bekerja tetap bekerja, semangat terus untuk mencari atau mengais rezeki ya untuk anak istri ataupun keluarga. Ini hanya kita cerita pengalaman aja, tetapi kawan-kawan sekalian jangan mengambil sebagai salah satu potongan hidup. Karena pilihan hidup itu kan masing-masing punya pilihan. Jangan menjadi terus satu lagi potongan. Jangan sampai kalian memotong video ini kalau kalian menghujat yang cerita di dalam ini. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan sampai mereka membuat narasi yang enggak, kalau itu kita hantam balik, Pak. Jadi kalau sahabat-sahabat Infosa atau kawan-kawan setia Infosa official, mereka itu orang-orang cerdas, orang-orang terdidik dengan berbagai macam latar belakang. Tapi jadi, mereka paham soal-soal semacam ini. Tapi beta pantau di Infosa itu di pun video bukan terakhir, kedua kalau saya salah. 3 hari 4 hari yang lalu kalau saya salah. Oke, ada yang masuk. Itu yang viral kalau nggak salah ya. Iya. Itu narasumbernya Subandi kalau nggak salah. Ya, adik-adik lagi. Abang-abang kita di sana tuh. Kakak-kakak kita yang itu pembahasannya menarik juga. Pembahasannya ya? Iya. Terus bagaimana mereka menyampaikan aspirasi tetapi ada cara-cara premanisme yang sengaja menjegal penyampaian aspirasi mereka itu, sedangkan kita tahu bahwa ini kan negara demokrasi. Negara demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang. Bebas berpendapat. Ya. Asal jangan menyerang pribadi itu aja kan? Ya, betul. Itu kan bahkan mereka juga pakai dugaan. Selama dugaan itu berarti tidak masalah kecuali menuduh secara langsung. Namanya dugaan itu artinya bahwa mencari kebenaran daripada persoalan itu. Berarti kemungkinan yang mereka demoin ini, lalu mereka berhadapan dengan preman-preman yang diduga preman ya. Dugaan. Di KPK itu, jangan-jangan sampai suruhan si oknum tersebut. Bisa saja begitu, cuman kita nggak terlalu mau jauh sampai ke sana ya. Karena memang setiap orang ya kalau dia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Bisa jadi. Nggak mungkin mereka bertindak, seseorang bertindak tanpa ada tujuan tertentu. Masuk. Gitu. Makanya saya bilang Kakanda ini kan sudah menyampaikan aspirasinya melalui cara yang cerdas, yaitu melalui cara-cara milenial, cara-cara yang modern lah. Tidak mesti harus turun ke sana, tetapi menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara semacam ini. Dan selama itu kalau masih dalam jalur yang benar, sampaikan saja, tidak jadi masalah. Yang penting kita jangan mencaci maki orang, menuduh orang, atau memfitnah. Bahaya itu. Tetapi kalau selama itu kita merasa bagian daripada sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang dugaan, tidak jadi masalah. Oh, jadi Bapak ikutin itu juga?
Pantau. Oh, pantau ya. Saya kan aktifin notifikasinya. Oh, iya iya iya. Jadi segala informasi yang ada di Infosa, Dia dia langsung ting. iya 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 iya. Iya. Betul betul. Jadi Infosa juga tidak bisa macam-macam ya, tidak bisa sembarangan ini. Jadi ada bunyinya ting. Tapi pada akhirnya mereka juga nggak bisa bergerak. Seperti itu, Pak. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya dinamika. Iya, itu bagian daripada dinamika hidup. Makanya saya pikir kalau aktivis ini kan sudah dilindungi, artinya hak untuk menyampaikan pendapat itu kan sudah dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang sudah memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya di muka umum. Itu kan ada undang-undangnya. Dan ketika kita dihalang-halangi oleh oknum-oknum tertentu untuk menyampaikan pikiran kita, pendapat kita di depan muka umum, maka itu adalah bagian daripada satu upaya pelanggaran yang kemudian mereka lakukan. Udah melanggar undang-undang ya? Ya, tentu melanggar. Terus ini satu lagi nih. Ini kan kita rencana dari kawan-kawan Omah Tube. Oke. Camping di sini nih, dekat sini. Di dekat situ? Iya. Jadi tenda kan baru satu. Rencana cari 2 lagi. Jadi malam gini tuh harus api unggul ya. Ya Ustadz. Malam gini api unggul kan? Malam ini? Maksudnya malam, kondisi malam kayak gini. Oh iya. Tapi bagusnya itu agak malam biar jangan kendaraan terlalu banyak kan. Tapi persoalan keamanan ini udah aman ya? Maksudnya nggak ada yang nanti dari petugas kayak apa kayak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Yang penting kan kita habis itu kita bersihin. Oh. Jaga kebersihan aja. Iya, memang kebersihan mesti harus kita jaga. Kita sama-sama rawat kebersihan. Itu. Menjaga aset negara ini kan harus dengan baik. Ini kan aset negara ini. Itulah. Kita sebagai warga negara yang baik mesti harus menjaga dan melindungi segala yang berkaitan dengan aset bangsa ini. Karena ini nanti berlanjut ke anak cucu kita. Tapi 5 tahun ke depan itu menjadi cerita ini tempat ini. Tempat ini Iya. akan menjadi cerita. Kantor. Seperti yang tua yang bilang di grup itu tuh. Mulai dari taman ini. Iya. Dia merintis mulai dari Taman. Mulai dari taman ilmu ya. Iya. Begitu. Mulai dari taman ilmu kawan-kawan. Ini kayaknya orang-orang lihat di sini mereka bingung juga. Bingung. Bilang ngapain lagi bocah-bocah di sana? Layar yang nyala-nyala mereka nggak kelihatan, udah gelap, mereka dulu di gelap lagi. Mereka nggak nyampe, pikirannya nggak nyampe. Iya. Mungkin ada yang nyampe, ada yang juga nggak nyampe. Jadi kena bayangin ini berapa ratus motor yang lewat sini, motor mobil. Ini kan pulang kerja semua ini. Pulang kerja semua ini? Iya. Lihat yang pakai tas ransel agak kecil, jaket, sweater, helm di atas. Mereka tingkat kecepatan mereka di atas 20 sampai 40 itu. Berarti agak jauh. Itu baru pulang kerja dan jaraknya agak jauh. Jaraknya agak jauh sedikit. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka cuma lari santai terus masih numpang istirahat di pinggir jalan. Itu udah kecapean itu. Udah kecapean? Iya. Karena kan ada juga tuh kerja sampai di Jakarta Barat sana. Iya. Jadi ada kawan saya satu. Ini cerita pengalaman ini coba. Iya, maksudnya kawan itu cerita ke beta juga. Dia kerja itu di PIK. Di PIK, Jakarta Barat. Jakarta Utara. Pantai Kapuk yang Katon dari sini tuh bisa 1 jam itu. Iya, Jakarta Utara. Dia tinggal di Bekasi Utara.
Kerja di PIK. Kerja di Jakarta Utara. Mama. Dia masuk jam 8. Dia dari Bekasi Utara itu, dong kampung rumah di sana. Dia dari Bekasi Utara itu, habis sholat subuh dia berangkat. Itu dia sampai sana tuh masih terlambat itu. Kalau dia lari, maksudnya lari dengan kecepatan standar yang 40, 60. Itu nyampe sana tuh masih terlambat itu. Masih terlambat? Iya. Sampai di PIK itu masih terlambat? Terlambat 20-30 menit. Kita bilang sekuat lah. Dan itu pulang pergi? Pulang pergi, Pak. Mamai. Masalahnya ngekos dekat sana kan mahal juga. Iya memang mahal, di wilayah PIK kan mahal toh. Itu kan daerah-daerah elit ya. Iya, elit. Tapi masih sehat dia sampai sekarang ini? Masih ya. sehat. Maksudnya takutnya nanti mungkin agak sakit kan? Maksudnya lihat dari wajah sih fisik sih sehat. Sehat ya. Tapi kita nggak tahu kan isi dompet. Iya betul. Pokoknya kayak kita juga ini. Sehat-sehat aja kita. Kita sehat dan memang isi dompet juga masih sehat. Iya masih ya. Cuma karena kita kan berbaur, kita hidup ini kan mesti harus berbaur dengan berbagai macam kalangan kan. Iya. Tapi kalau 2 bulan kemudian lagi, 1 minggu lagi kayak udah nggak sehat. Itulah. Nah itu ada 2 orang itu. Berarti ya coba kita pantau yang motornya kencang-kencang ini. Jadi dan juga mobil ini kalau kencangnya berarti kasusnya seperti motor tadi ya. Iya. Berarti baru pulang kerja dan tempatnya jauh. Nah kawan-kawan itu. Nah ini kayak yang ngebut-ngebut ini kayaknya jauh ini. Ini ngebut kayak gini nyampe sana istri marah-marah. Sikat aja udah. Iya memang ya. Jadi angka perceraian janda duda di wilayah Jawa ini banyak, itu salah satu faktor. Salah satu faktornya adalah ini begini. Pulang kerja udah malam capek-capek. Sampai di rumah belum istirahat. Istri marah-marah, Pak. Istri marah-marah. Terus masih banyak peluang buat mereka yang pulang kerja mampir di kafe, di hotel. Itu sama mama tua yang kedua tuh. Oh iya. Itu salah satu faktor perceraian ya. Perceraian di dataran Pulau Jawa ini ya. Pulau Jawa. Tapi kalau saya lihat rata-rata artis ya persoalan perceraian ini. Enggak, rakyat juga banyak tapi nggak diekspos saja karena mereka miskin. Oh iya betul. Sebetulnya banyak juga ya. Banyak, Pak. Cuma karena mereka kalau bercerai tetapi cerai aja udah. Iya. Kamu mau cerai juga nggak ada manfaat untuk ini juga. Kalau artis kan mereka ini kan public figure. Iya public figure. Jadi mesti harus diekspos ya. Diekspos. Satu kali di ekspos itu kan yang nonton kan ribuan, Pak. Ya betul. Itu mendatangkan income bagi perusahaan yang mana mereka. Ya. Itulah. Tapi mereka itu ya kita nggak tahu ya, mungkin orang punya banyak masalah, tapi artis ini kan uang udah banyak, maksudnya rumah udah mewah, mobil udah ada, anak-anak juga sudah ada. Artis ini kan yang kalau kita lihat banyak ini kan faktor di kasur aja. Faktor di kasur? Iya. Itu yang menyebabkan perceraian itu terjadi? Betul. Iya? Iya. Maksudnya kayak gimana itu? Ya kayak servis pelayanan itu. Pelayanan kurang bagus kali ya? Kurang bagus, terus ada yang LDR, ada yang cinlok. Yang terupdate beberapa minggu yang lalu kan Cinta Lokasi. Yang cinlok itu? Iya, sampai dia pacar perselingkuhan ini kan dia pasang tato di belakangnya. Iya. Itu. Selingkuhannya dia dipasang tato di belakang. Iya. Berarti tato udah si ceweknya. Berarti baru terkuat itu terkuat ke permukaan itu. Iya. Tapi sekarang udah dihapus. Udah dihapus sama dia. Saya update 3 hari yang lalu itu udah dihapus. Berarti udah sering itu. Maksudnya udah lama juga, udah cukup lama itu, sepertinya itu. Itulah. Saya baru terdengar aja. Wah, ini masalah-masalah begini, apalagi yang
Sama-sama ini kan punya pasangan semua ya, sudah bersuami istri semua ya. Itu semua. Bahaya juga ya. Jadi Jakarta bikin macet itu karena mobil banyak. Lihat mobil Satu rumah aja Dua 2 sampai 3 mobil. Belum lagi pejabat-pejabat negara ini yang makan uang haram banyak. mobilnya sampai mobil besar-besar lagi. 3, 4 sampai 5 lagi. Terakhir pajak rakyat yang diambil. Tapi di sini nggak ada lampu ya. Lampu jalan di sini nggak nyala ya. Nggak ada. Rawan memang di wilayah sini. Makanya kita pantau dulu sebentar. Ini kan wilayah-wilayah ini kan wilayah sepertinya tidak terawasi ini. Tidak diawasi oleh pemerintah provinsi Iya. DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Ya. Jadi, lama-lama kita sikapi juga ini kayak gini. Hah? Lama-lama kita teriakin juga di Omah Tube ini. Iya, nggak masalah. Pesan-pesan untuk Pemprov DKI itu persoalan perawatan taman yang kemudian tidak diperhatikan baik oleh Pemprov DKI. Salah satunya ini. Itulah. Apalagi dalam pusat kota ini kan semestinya harus menjadi perhatian utama. Karena kalau itu penting. kalau orang lewat begini kan kalau capek kan pasti mereka singgah dulu, kan? Jadi ada banyak manfaat dari tempat-tempat semacam ini. Kalau sudah bagus dipasang lampu, perawatan bagus, tentu pasti ada banyak orang yang jualan, warga sekitar atau ya masyarakat di sekitar jualan. Dan itu mendapatkan penghasilan, menghasilkan sesuatu dari situ untuk orang-orang yang lagi berjuang untuk bertahan hidup. Tapi itulah susah juga. Atau kira-kira kemana? Itu penting untuk kita sampaikan dan infokan. Agar apa? Nah, Jadi malam ini kontennya, oh enggak, kena nyala dia. Baru ada, yang mana? ini lampu jalan ini. Oh, Karena kita tadi menanyakan, ya. Sepertinya mereka dengar ya. Iya. Kita mempertanyakan kondisi lampu tersebut. Jadi oke, terus. Ini baru nyala dia ini. Baru nyala dia. Banget ada ini kah? Apa itu Pak? Hah? Paket kah? Oh, iya. Kalau cuma per WhatsApp apa bisa. Saat itu bersat. Kayu. Itu sudah Ustadz. Jadi karena kita bertanyakan ini kan baru Iya, 2 iya. menit yang lalu, nyampe 5 menit. baru 3 ya. menit. 3 menit juga belum nyampe, Iya. sepertinya 1 menit lebih. Terkait dengan kondisi sekitar, lampu, jalan, itu kan gelap itu. Videonya kan ada itu kan? Iya, ada. Ada. Dan ternyata pada akhirnya dia nyala. Mungkin mereka dengar kali ya. Itu bisa jadi. Karena ini kan bukan sore Pak. Ini sudah jam 7 lewat. Malam. Sudah malam. Sudah jam 8 baru mereka, mau jam 8 baru mereka kasih nyala. Berarti yang kita bertanyakan tadi bukan satu kesempatan, tapi Ah, ini menjadi momentum. dan tiba-tiba dia menyala, Pak. Tiba-tiba dia nyala. Berarti suara-suara kita ini tembus Di telinga-telinga yang telinga-telinga. tidak bertanggung jawab ini. Tidak bertanggung jawab, salah satunya Pemprov DKI Jakarta. Tetapi dengar oleh yang di atas, makanya menyentil hati kecil mereka sampai nyala itu lang. Jadi udah bagus. Taman agak terang sedikit karena cahayanya ke sini kan. Bagus juga gitu. Tapi kalau kita camping di sini,
di mana ya? Ya di sini aja sih, yang bagus. Hah? Camping di sini itu di ini. Tenda di bawah sini aja di dataran ini. Di bawah sini? Iya. Tinggal malam. Taksi dari sini aja. Maksudnya kalau camping ini konsepnya bagaimana? Konsep campingnya ini mesti harus kita atur juga. Maksudnya cuma bukan asal camping-camping, maksudnya konsepnya bagaimana gitu. Selain daripada camping gitu. Itu kita ngonten. Ngonten dari sore sampai jam 5 itu bisa pasang tenda. Oke. Malamnya kita lanjut ngonten. Malam kayak Iya. begini. Tapi kita ambil view-nya kayak kita di gunung gitu. Kontennya di sana. Oke. Seakan-akan. Seperti itu. Jadi konsepnya kayak di gunung lah ya. Iya. Yang kita bahas terkait dengan apa yang ada sekarang, maksudnya yang viral. Kalau beliau kan dia respon terkait dengan yang populer. Oke. Kalau Infosa dan yang lain-lain itu kan dia general, apa aja masuk semua. Jadi kita bahas di situ dengan konsep yang tadi. Jadi ketumpung latar belakang itu narasumber dengan host itu. Oke. Di belakang dong dua itu ada tenda dengan api-api unggul. Iya. Di belakang tenda itu. Iya. Itu kan ada ikan itu. Ikannya. Ikan ya. Ya, betul. Baru kita bakar itu. Kan ada kompor itu yang portabel itu. Iya. Yang dia pun gas cuma ya botol ini saja itu. Tuh, Ada ya? ada. Itu baru gagal. Kalau bakar makan di sini tidur pagi jam 6 kita beres-beres pulang. Satu hari aja. Satu hari aja. Tapi iya. Iya Pak. Itu udah dikonsepkan, tinggal dijalankan. Kapan nih? Paling bulan depan. Bulan depan ya? Iya. Maksudnya kenapa dari sekarang biar matang itu barang. Iya, betul. Ya tinggal kalau mau backup lah panggil Ustadz lah backup. Bisa. Ustadz kayaknya sepertinya di wilayah situ juga. Nyawo. Nyawo ya. Iya. Jadi di situ tuh Nyawo City. Nyawo City. Di wilayah Kene itu Nyawo City. NC ya. Ya. Nyawo City. Jadi kawan-kawan, kalian ketahui bahwa yang sementara bicara juga ini itu adalah salah satu owner dari info kontributor yang informasinya biasa lewat di beranda kawan-kawan itu. Nah, itu yang kemudian beliau saat ini lagi memberikan sedikit keterangan, penjelasan dan sedikit bercerita terkait dengan persoalan saat ini yang kemudian kita sama-sama nikmati ini. Persoalan jalan, persoalan. Tapi Kena, maksudnya perempuan yang ini yang bawa motor 1 orang 2 orang. Itu mereka yang pulang kerja sore malam ini. Menurut Kena ini, mereka udah ada pacar atau belum? Ataukah memang pacar mereka kerja juga makanya mereka nggak dijemput? Maksudnya coba ulangi apa ini? Maksudnya cewek-cewek yang pulang kerja sore ini sampai malam. Sampai malam kayak begini ya? Iya. Oke. Mereka ini ada pacar atau tidak? Ataukah karena mereka udah punya pacar, tapi pacar mereka nggak jemput mereka? Oke. Seharusnya kan kalau ada pacar atau punya pasangan begitu ya? Punya gebetan lah, minimal itu jemput ceweknya gitu. Oke. Ini bukan soal apa, bukan soal lebay ataukah soal sesuatu yang berlebihan bukan iya, ya? Tapi ini kan bagaimana terkait dengan
menjaga cewek tersebut jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan bersama, contoh seperti karena dia lalai, Oke. lalu dia kecelakaan. Itu menurut Kena bagaimana? Itu orang-orang cewek-cewek yang cantik di Jawa ini, Jakarta ini. Jadi yang pertama, kalau cewek yang pakai motor sendirian, terus pulang kerjanya malam, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia masih sendirian. Yang kedua, bisa saja dia punya seorang kekasih lah ya, punya seorang pasangan, pacar begitulah. Tapi Atau yang ketiga, bisa saja dia sudah berkeluarga, tetapi mungkin tempat pekerjaan mereka jauh. beda ya, beda jalur. Ya, beda jalur. Apalagi masing-masing punya kendaraan kan. Tapi kan bisa janjian di tempat mana gitu Kena. Yang kedua, bisa saja mereka nggak punya pasangan, nggak punya gebetan atau punya ya pacar begitu, atau belum berpasangan begitulah. Jadi mereka fokus bekerja dari jam yang semacam jam 4, jam pagi 6, atau sekitar jam-jam 7 pagi sampai jam 5, jam 6, bahkan sampai jam 7 malam. Nah, ini yang barusan lewat ini Banyak. Beta lihat. cuman kalau mereka yang sudah bekerja itu kadang-kadang tidak berpikir soal itu. Mereka fokus saja bekerja. Apalagi perempuan, perempuan karir kan. Perempuan karir itu memang begitu. Dia itu nggak peduli dengan urusan percintaan, pokoknya berurusan dengan itu dia nggak terlalu fokus ke situ. Fokusnya itu soal pekerjaan dan karir dia ke depan. Itu kalau wanita karir. Makanya kadang-kadang sampai yang ada yang sudah tua, umurnya sudah seharusnya udah punya anak 3-4, tetapi masih sendirian karena masih mengejar karir. Itu satu pilihan atau Pilihan itu pilihan. Itu bagian daripada pilihan. Jadi dia tidak mau cepat-cepat kawin dulu karena karirnya belum, yang dia cita-citakan belum tersampai. belum nyampe di apa yang dia Belum, cita-citakan. iya, belum sampai ke apa yang ia cita-citakan. Makanya kadang-kadang jenis orang yang semacam itu kadang-kadang dia lupa bahwa ternyata dengan segala kesibukan yang dia lakukan, dia lupa ternyata dia sudah berumur. Itulah. Tiba-tiba dia kaget. Wah, Langsung dia kasih pilihan, ya udahlah, yang ada aja udah. yang ada aja udah. Yang penting masa depan cerah. Tapi kalau enggak ya sudah, jalan sendiri sampai ajal datang dan ya salam, kembali hidup sendiri dan kembali juga sendiri. Maksudnya beta ini kan beta pun konten itu kan kadang beta pantau Lalu lintas. sekitar tuh lalu lintas. Oke. Jadi pagi-pagi itu itu yang antara laki-laki sama perempuan itu Oke. paling banyak perempuan. Maksudnya yang bawa motor sendiri-sendiri ini. Iya. Itu dong paling banyak. Apalagi di sekitaran ini sini. Ambasador ini. Iya, Ambasador. Iya, Ya di Kuningan tuh? di Kuningan situ. Nah, itu paling banyak. Nah dalam hati beta bilang ini perempuan dong, ini dong sing ada laki-laki, sing ada pacar kah bagaimana? Karena Jakarta ini Indonesia, tapi di wilayah Tanah Jawa ini perempuan dibanding banding satu ya. Perempuan dan laki-laki itu kan dibanding satu. Laki-laki satu, perempuan dua. Ya. Jadi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dong paling banyak. Ya. Makanya jangan heran kalau perempuan yang masih banyak yang sendirian itu karena memang kuotanya belum ada. Karena dibanding dibanding dua gitu ya. Sendok ini pilih-pilih lah jadi sudah. Biar tahu kan nanti ada uang banyak lah. Ketemu pilih-pilih lah. Gitu ya.
Potong kumpul Oke lah. Zang. Ya udah, coba info kontributor tutup aja untuk konten kita Jadi- kali ini. Dan kawan-kawan Infos Official, di konten kali ini pembahasannya gado-gado ya. Iya. Oke. Dan sengaja apa ini wajah, saya tampilkan wajah karena yang kita bicarakan itu terkait dengan apa yang lewat-lewat ini. Oke. Jadi gado-gado, ceritanya gado-gado. Itu di penjuru itu. Gado-gado. Oke. Ceritanya gado-gado. Demikian Akhiri saja. Ketumpung cerita gado-gado pada malam hari ini dari habis maghrib sampai mau isya ini. Kalau ada nama public figure atau tokoh yang sengaja disebutkan di situ, berarti mohon dimaafkan dan itu hanya sebagai sampel pada cerita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa juga menjadi salah satu referensi dan kedepannya bisa kita perbaiki bersama. Demikian yang dapat Katong sampaikan. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa kembali di Ruang Infosa. Baik.